Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melva Sigres Busalahi dengan NIM C1C0211036. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21. Di sini kita akan membahas ada 3 materi. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 pada karyawati. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21 tentang upah. PPh 21 untuk karyawati. Karyawati adalah karyawan wanita, pegawai wanita atau pekerja wanita terhadap sebuah perusahaan. Cara pertimbangan PPh pasal 21 terhadap karyawan adalah yang pertama itu menghitung penghasilan bruto wajib pajak dalam setahun, termasuk gaji pokok, tunjangan, makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kurangi dengan tunjangan biaya jabatan yaitu 5%, maksimal 6 juta, dan iuran pensiun 5%, maksimal 2,4 juta, atau iuran lainnya. Yang ketiga, hitung gaji neto dengan cara penghasilan bruto dikurang iuran-iuran yang dikeluarkan wajib pajak. Yang keempat, hitung PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, sesuai dengan status kekeluargaan, apakah wajib pajak sudah menikah atau belum, hingga jumlah anak. Yang kelima, hitung PKP atau penghasilan neto PTKP. Yang keenam, setelah PKP didapat, dikalikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku. Contohnya, Tuan A dengan status kawin tapi belum mempunyai anak bekerja sebagai karyawan tetap pada PTB sejak 1 September 1986 dengan gaji 500.000 sebulan dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan adalah 10.000. Perhitungan PPh pasal 21, gaji sebulan 500.000, potongannya biaya jabatan 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000, biaya pensiun 10.000 dikurang 35.000, penghasilan dikurang penghasilan neto 465.000 dikurang penghasilan neto setahun 4 dikali 465.000 sama dengan dihitung sejak mulai bekerja sampai dengan akhir tahun, yaitu 1.860.000 dikurang PTKP setahun dibagi wajib pajak sendiri 960.000, yaitu tambahan wajib pajak yang kawin 480.000 dikurang 1.440.000, yaitu PKP 420.000 dikurang PPh pasal 21 15% dikali 420.000 sama dengan 63.000 dikurang PPh pasal 21 sebulan sama dengan 63.000 dibagi 4 sama dengan 15.750 perak. Materi yang selanjutnya yaitu PPh 21 untuk pindah tugas. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per garis 32 garis miring PJ garis miring 2015 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 7 kegiatan dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perhitungan PPh 21 bagi karyawan yang pindah kerja atau pindah tugas terkadang memerlukan ketelitian. Sebenarnya, cara menghitung PPh pasal 21 karyawan perusahaan yang pindah kerja atau pindah tugas sama saja dengan perhitungan pajak pada umumnya. Ketentuan perhitungan ini tetap mengacu pada penghasilan tahunan. Contohnya yaitu Nina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Nah, berapakah besaran PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Bukti potong PPh 21 Januari sampai Oktober. Di Yogyakarta gajinya 7 juta rupiah, biaya jabatan 350.000 dari 5%, iuran pensiun 250.000 dikurang 600.000 rupiah, penghasilan neto sebulan 6.400.000 rupiah, penghasilan neto setahunnya itu 76.800.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 54 juta rupiah, penghasilan kena pajak 22.800.000 rupiah, PPh dalam setahun atau 5% yang dikali 5% 1.140.000 rupiah, PPh pasal 21 terutang 10 bulan 1.140.000 rupiah dan hasilnya 11.400.000 rupiah.
PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta sebesar 11.400.000 rupiah. PPh pasal belum dipotong nihil. Bukti potong PPh pasal 21, di Bandung digaji 7 juta rupiah, biaya jabatan 350.000, 5% dari iuran pensiun 250.000, dikurang 600.000. Penghasilan neto sebulan 6.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 76.800.000 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak 22.800.000 rupiah. PPh dalam 1 tahun 5% kali 1.140.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 2 bulan 1.140.000 rupiah dan 2.280.000 rupiah telah dipotong perusahaan dan dilunasi 2.280.000 rupiah. PPh pasal 21 belum dipotong nihil. Nah, materi yang selanjutnya itu PPh 21 untuk upah. Upah dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama upah harian adalah upah atau imbalan diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Yang kedua, upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkannya berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Contohnya, Jarwo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2000X bekerja sebagai buruh harian PT Google. Ia bekerja selama 27 hari dan menerima upah harian sebesar 200.000 rupiah. Hitunglah PPh 21. Pembahasannya, perhitungan PPh pasal 21 terutang, upah sehari 200.000 rupiah, upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh pasal PPh 450.000 rupiah dikurang PKP sehari itu sama dengan 0. PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari 0 sampai hari dengan ke-22 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000 rupiah, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-23 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000 rupiah, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-23, 200.000 kali 23 yaitu 4.600.000 rupiah. PTKP sebesar 23 kali 54 juta dibagi 360 yaitu 3.450.000 rupiah sampai PKP sampai dengan hari ke-23 yaitu 1.150.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang sampai hari ke-23 5% dikali 1.150.000 rupiah yaitu 57.500 rupiah. PPh 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-22 yaitu 0. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-23 yaitu 57.500 sehingga pada hari ke-23 upah bersih yang diterima Jarwo sebesar 200.000 dikurang 57.500 yaitu 142.500. Misalkan Jarwo bekerja selama 24 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-24 adalah sebagai berikut. Pada hari ke-24 dan hari-hari berikutnya sampai hari ke-27, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upah sehari 200.000 rupiah, PTKP sehari untuk WP sendiri 54 juta dibagi 360 yaitu 150.000 rupiah dikurang PKP penghasilan kena pajak yaitu 50.000, PPh pasal 21 terutang 5% dikali 50.000 sampai dengan 2.500.000. Sehingga pada hari ke-24 dan hari-hari berikutnya sampai hari ke-27, Jarwo menerima upah bersih sebesar 200.000 dikurang 2.500 sama dengan 17.500.000 rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.